Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah dengan NIM 2511306058. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hadis yang akan dianalisis berbunyi, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Status hadis ini adalah maudhu atau palsu, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Bani Ibnu Al-Jauzi dan Al-Suyuti berdasarkan penelitian mendalam terhadap sanad dan matannya. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan atau membenarkannya. Ini merupakan tingkatan paling buruk dalam ilmu hadis. Bahkan ulama tidak menganggapnya sebagai hadis sama sekali, melainkan sebagai kebohongan atas nama Nabi Muhammad SAW. Hadis palsu muncul karena berbagai sebab, antara lain fanatisme, golongan, kepentingan politik, hingga niat yang keliru dari orang yang ingin memotivasi umat beribadah dengan cara membuat riwayat sendiri. Semua alasan tersebut tetap tidak dibenarkan karena Nabi Muhammad SAW telah memperingatkannya bahwa berdusta atas namanya adalah dosa besar dan yang balasannya neraka. Cara mengenalinya bisa dilihat dari dua sisi. Satu, dari sanad, biasanya ada perawi pendusta atau rantai yang terputus. Yang kedua, dari matan, isinya sering bertentangan dengan Al-Quran, mengandung janji pahala yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan fakta sejarah. Sikap yang benar terhadap hadis maudhu adalah menolak, tidak mengamalkan, dan tidak menyebarkan dalam kondisi apapun. Berbeda dengan hadis dhaif yang masih ada ruang perdebatan di kalangan ulama. Hadis maudhu ditolak secara mutlak oleh seluruh ulama hadis tanpa pengecualian. Dari sisi sanad, rantai perawi, hadis ini dimulai dari Anas ibnu Malik sebagai sahabat. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Atikah Tarif ibnu Sulaiman, lalu dicatat oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Masalah utamanya ada pada Abu Atikah yang dinilai oleh Imam Bukhari sebagai munkar al-hadis, oleh Ibnu Hibban dan Al-Nasai sebagai perawi matruk atau yang ditinggalkan, serta rantai antara dirinya dengan Anas ibnu Malik tidak tersambung secara valid. Satu perawi bermasalah dalam rantai sanad sudah cukup untuk menggugurkan sebuah hadis. Dari sisi matan, hadis ini mengandung pesan agar umat Islam bersungguh-sungguh menuntut ilmu kemanapun, bahkan ke tempat yang sangat jauh. Namun, terdapat kejanggalan karena Cina pada masa Nabi Muhammad SAW bukan pusat ilmu Islam, sehingga penyebutan itu tidak memiliki konteks historis yang kuat. Perlu dipahami bahwa meskipun maknanya terdengar baik dan mulia, kebaikan makna tidak bisa menyelamatkan sebuah hadis yang sanadnya sudah terbukti rusak. Pelajaran yang dapat kita ambil dari analisis ini, jangan menyebar hadis sebelum memeriksa statusnya, terutama di era media sosial yang memudahkan penyebaran informasi tanpa verifikasi. Semangat menuntut ilmu tetap wajib diamalkan karena memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih lainnya, sehingga gugurnya satu hadis palsu tidak melemahkan nilai tersebut. Pelajari istilah dasar ilmu hadis seperti sahih, hasan, dhaif, dan maudhu sebagai bekal agar tidak mudah tertipu. Jadikan kitab-kitab terpercaya seperti karya Al-Bani dan Ibnu Al-Jauzi sebagai rujukan dalam memverifikasi hadis, karena menyebarkan hadis palsu dengan sengaja termasuk dosa besar dalam Islam. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.